Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita berdua di Urban Paradox. Fenomena terkini dari sisi yang Berbeda. Wah, balik lagi kita di minggu keempat bulan Oktober ya. Minggu depan sudah mulai masuk ke bulan 11, bulan November. Bentar lagi tahun baru. Wah, lumayan nggak terasa ya. Kalau ini antara terasa dan nggak terasa. Antara ada dan tiada. Kita menemani akhir bulan teman-teman semua. Iya betul nih, di bulan-bulan tipis-tipisnya dompet kita nemani lagi Sisa-sisaan nih. sisa-sisaan. Tapi kan minggu depan sudah cair lagi mereka, sudah gajian lagi. Nah, ini ngomong-ngomong soal uang, pasti kalian pengen thrifting. Wah, biasa kan pengen beli baju gengsi kan, wah thrifting. Self reward gitu ya. Oh, baru gajian nih self reward, beli baju. Tapi murah-murah thrifting dah ya. Ya ada berita tentang apa nih? Nah, ngomong-ngomong thrifting nih, kemarin Menteri kesayangannya Gen Z lagi membuat kebijakan yang dia Purbaya menutup peredaran balpres dan atau thrifting, bal-balan itu baju-baju yang diimpor dari luar negeri secara ilegal ya hitungannya karena tidak ada izin, tidak ada apa-apa. Menteri Keuangan menyetop aktivitas impor ini. Wah, gimana ya Gen Z ya? Ntar sedih-sedih nih ya. Iya nih. Kan biasanya kan Gen Z ini mau bajunya yang lucu gitu ya. Lucu-lucu betul. Karena kan kebanyakan nih beberapa Gen Z itu mikirnya kalau beli di online shop nanti samaan Pak. Takutnya pergi ke undangan, pergi ke mall, bajunya samaan. Jadi banyak kan maunya thrifting gitu. Tapi ya kalau ngeliat kayak gini sih, gimana ya, cara penyetopan importer balpres ini akan ia lakukan dengan cara memasukkan para pemasok balpres ke dalam daftar hitam atau blacklist impor. Nah, itu yang sering-sering masukkan bal-balan gitu ya, thrifting balpres Indonesia bakal di blacklist, bakal di stop. Tapi kabarnya para penjual atau toko-toko thrifting ini bakal tetap berjualan, tapi nggak akan ngambil dari impor ya Kak, dari luar, dari brand-brand lokal itu sendiri, dari produk-produk Indonesia lah. Oh, ini juga salah satu buat ngedukung ya produk-produk lokal kita di Indonesia. Nah, kita tuh punya produk-produk lokal juga yang maksudnya banyak itu yang kualitasnya nggak kalah jauh, bahkan melebihi gitu ya. Tuh, nggak usah gengsi-gengsian aja gengsi nih, yang merek-merek luar negeri. Masih tentang Purbaya nih dia, ada apa tuh Purbaya lagi? Nih. Pak Purbaya nih udah menyiapkan 20 triliun buat hapus tunggakan iuran BPJS Kesehatan di tahun 2020. Waduh, akhirnya anggaran kita, pajak-pajak kita nih dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya Kak ya, gitu. Karena kemarin sempat ramai juga soal anggaran-anggaran pemerintah daerah yang mengendap gitu ya di Bank Indonesia, dan ini jadi salah satu fokusnya Menteri Keuangan selaku bendahara negara untuk bisa menyalurkan duit-duit ini. Ya, banyak gejolak juga di sisi pemerintah daerah, di pusat. Ya, semoga ini untuk perekonomian kita lah, betul kan? Nah, terus langkah pemutihan ini juga dilakukan agar masyarakat miskin yang sempat berhenti menjadi peserta aktif dapat kembali menikmati layanan tanpa terbebani utang yang lama. Seperti itu. Walaupun banyak netizen yang antara senang dan sedih ya, karena ada yang baru bayar tapi kayak harusnya nggak bayar aja kali ya biar tunggu pemutihan gitu. Tapi ya tidak apa-apa teman-teman ya, kan uangnya kembali ke kita juga. Betul, ini kan untuk kita semua juga. Nah, ini komen-komennya juga, ini menteri yang dicintai rakyat dan dimusuhi pejabat. Waduh, semoga panjang umur ya Pak Purbaya ya Kak ya. Betul. Terus ada lagi nih komen, jadi tuh ternyata duitnya ada. Oh, ada. Jadi ini ada Kak. Memang nggak ada ya dia? Katanya sih. Ini katanya dia nanya aja. Soalnya kan kemarin sempat maksudnya BPJS agak sulit-sulit gitu. Benar, terus nih, gas Pak biar nggak dicemberutin petugas RS kalau lagi berobat. Oh, ini juga banyak keluhan-keluhan di sosial media gitu ya, mereka dapat ya keluhan-keluhan kayak gini lah. Ya semoga ini bisa membantu masyarakat, bisa mengangkat perekonomian.
terutama yang di kalangan bawah ini. Iya. Apalagi kemarin kan habis nyita uang itu. Iya, yang banyak banget itu Banyak aja lihat banget. ada fotonya, wah kayak wah ternyata duit kita sebanyak itu ya kayak ya walaupun bukan duit aja sih, cuman kan ada lah. Ada lah dikit lah ya, walaupun tolong. Ya, tuh dari kemarin dari Kejaksaan Agung ya, menyita uang sebesar 13,2 triliun itu, dan langsung disetorkan ke negara. Wih, ya semoga duit koruptor ini bisa balik lagi ke negara. Benar, balik lagi ke kita Iya. ya, bukan balik lagi ke para koruptor yang lain. Betul. Masih soal menteri nih, menteri Waduh, SDM ya, menteri kalau yang tadi kesayangan yang ini ke isi sendiri lah. Apakah ke Nih, akun pembuat meme Bahlil dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Waduh nih, siapa nih teman-teman Ya. yang bikin meme? Aduh, dicari nih. ini komen-komennya deh, kita baca deh, ada komen-komennya apa tuh? Nanti di penjara nih. Meme juga, iya. Jadi ceritanya lagi ngobrol nih, masuknya gara-gara apa? Karena meme juga, iya. Oh ini jadi Obrolan di Iya, penjara. obrolan di penjara, yang menggambarkan kalau sesuatu itu ya bisa membuat kalian masuk lah. Tapi ya semoga ini nggak terlalu yang lah serius-serius banget lah. Ini kan juga buat keseruan masyarakat. Bener. Netizen kan suka. Pak Bahlil ini udah ganteng, pendidikannya tinggi pula. Tuh Pak Bahlil. Laporin aja haters lu. Waduh. Walaupun ini yang ngelaporin bukan langsung Menteri Bahlil ya, Iya. itu ada gerakan, ada aliansi pemuda gitu dari Partai Golkar yang melaporkan hal ini. Karena ini sebenarnya termasuk tindak pembulian ya kak. Betul. Iya. Kita banyak lah, kita bisa melihat ini dari berbagai sisi. Ada sisi buat seru-seruannya, ada mungkin pada seriusnya ini sebagai tindak pembulian juga, kayak seperti itu. Tuh. Ya, tapi pesan juga buat teman-teman, maksudnya bisa kalian begini, tapi kalian serang itu kebijakan-kebijakan menterinya yang memang menurut kalian tidak baik, negatif gitu. Ya kalian serang itunya aja, gak usah secara pribadi, nggak perlu menjelek-jelekan apa-apa tidak gitu. personal ya, Tidak Kak, ya? personal, gitu. Jadi kita menjadi warga Indonesia yang damai. Cerdas. Masyarakat dengan pemerintah tuh tidak ada kesenjangan lah. Bercandanya cair-cair kayak di tongkrongan, ya kan? Kayak Parpugaya kan? Kayak Nongkrong Pak Purbaya tuh, Gin sih suka betul sama Pak Purbaya tuh. Siapa tahu menteri-menteri lain kan mau ngikutin jejaknya kan, tapi siap dimusuhi. Waduh. Udah. Iya, siap disuruh diam. Tuh. Nih dari presiden kita Pak Prabowo juga kemarin putuskan kalau bahasa Portugis bakal masuk di sekolah Indonesia, menjadi mata pelajaran gitu di sekolah Indonesia. Gimana menurutmu, Nadia? Kebetulan Adi sudah lulus sekolah sih ya. Cuma kabarnya kan ini bakal sampai ke universitas ya. Jadi nanti masuk. Nah, waduh. Ya ini hal ini juga disampaikan kemarin ya oleh bilateral kepada Presiden Brazil. Oh ini kemarin setelah tindak lanjut pertemuan antar negara dari Brazil gitu ya di Istana Merdeka kemarin tanggal 23. Prabowo menegaskan keputusan itu adalah bukti bahwa Indonesia memandang Brazil sebagai negara mitra yang sangat penting. Tuh saya yakin bahwa dalam waktu yang akan datang kita akan menghasilkan capaian lebih baik. Ya ini salah satu bentukan lah kerjasama gitu. Ya semoga orang-orang Indonesia belajar bahasa asing boleh, tapi bahasa Indonesia jangan enggak gitu. Iya, jangan tertinggal seperti itu. Komennya yang apa nih? Komennya betul. Nggak sia-sia apa-apa ini itu. Despacito. Era-era tahun berapa nih? 2000 berapa nih? 2016, 18? Iya sekitaran situ ya. Tadi masih SD tuh kayaknya. Udah lama banget. Agak sia-sia. Jauh ya kita ya. Iya. Despacito 30 tahun lagi Abdur Dos Santos. Nama-namanya mereka jadi nama-nama Brazil. Ya semoga kebijakan-kebijakan kayak ini bisa tidak menuruni rasa nasionalisme kita. Benar, tidak mengurangi kecintaan kita dengan bahasa Indonesia. Iya. Jangan lupa juga
memperkuat bahasa internasionalnya itu bahasa Inggris ya. Betul. Nah ini dari dunia internasional. Waduh. Dari bagian Eropa ya. Iya. Pertama kali dalam sejarah Ada nyamuk lagi. Islandia. Waduh. Pertama kali dalam sejarah Islandia ada kehadiran nyamuk. Wah, Kapan lagi nyamuk aja masuk berita nih. Saking jarangnya ya kak ya. Mama gak pernah ini mereka pertama kali dalam sejarah negara mereka ada nyamuk gitu nah. Maksudnya berarti ya soal kebersihan apa mungkin di sana lebih ngejaga gitu ya. Jadi lebih yang Dan iklimnya juga sepertinya mungkin sangat tidak memungkinkan ada nyamuk di sana. Tuh 3 ekor serangga tersebut terdeteksi awal bulan ini di Kios, sebuah lembah pedesaan yang terletak di dekat Havelburg. Nanti ada tulisan sini Havelburg. Ya baca aja sendiri deh apa ya. Ya, sebelumnya nyamuk pernah secara tidak sengaja juga masuk ke Islandia melalui pesawat. Waduh terbang. Namun ini Jauh adalah pertama kalinya spesies tersebut ditemukan hidup dan beradaptasi di alam terbuka. Wah, ini bakal jadi berkembang biak. Iya. Tapi Nah. salpok sih hal-hal kecil ini aja diperhatikan ya. Betul. Nah, buat Islandia, masyarakat Islandia hati-hati kena penyakit DBD. Kayaknya harus sedia autan. Nanti dia berangkat ke sana kayak jual autan. Jualan hutannya. Buka warung daeng gitu loh Kak. Karena pasti mereka kaget. Ini apa ini? Apa ini? Iya. Apa ini? Dan langsung ke rumah sakit. Apakah ini drone? Drone dari? Nah, Komennya. komennya tuh apa tuh? Orang cuma lagi pengen liburan dimasukin ke berita. Tapi iya ya agak yang dari kabarnya pertama tadi yang pertama kali temuin itu lewat pesawat. Ya. Jangan-jangan yang dari pesawat itu keluar dan dia berkembang biak nambah jadi 2 jadi 3. Tiga sekarang. Bentar lagi 5, 6, 7 lebih banyak dari populasi kalian. Tuh. Kalau nyamuk ada di Islandia berarti aurora bakalan ada di Bekasi. Oh, memang Bekasi. Tapi harus sih Bekasi harus ada aurora sih. Ditunggu ya Bekasi. Iya, Kan Bekasi nih apa sih yang nggak mungkin? Iya harusnya ada sih ya, Pak, Bekasi. Ya ayolah Bekasi, pemerintah Bekasi. Adakan aurora di sana Bekasi. Paling nyamuknya kebawa dari koper orang Indo. Bisa jadi ya. Iya. Atau ada influencer yang baru ke Islandia mungkin bisa klarifikasi siapa yang bawa. Untuk di Indo aja di hotel-hotel aja kacung aja nanya hotel-hotel. Tanda-tanda hari kian berganti. Gila. Tuh. Itu aja kayaknya dia ya. Minggu ini kita berita-beritanya tadi soal thrifting yang bakal di blacklist dari blog. Ya tentang menteri-menteri kesayangan kita juga ya. Ada Menteri Pak Prabowo dan Pak Balil. Pak Balil. Tuh tadi terus ada presiden kita ya soal bahasa Portugis itu yang bakal masuk di sekolah Indonesia. Terus soal Purbaya yang siapkan 20 triliun. Kabar baik nih buat kita, apalagi sebentar lagi tahun baru. Nah per tahun 2026 udah hilang lah itu hutang-hutang ya. Setelah itu jangan lupa dibayar ya teman-teman ya Pak ya. Betul. Ya itu aja teman-teman, sampai sini kita kembali lagi nanti di minggu depannya dia ya di bulan 11 dengan berita-berita yang membahagiakan lah intinya. Apalagi kita udah mau mengakhiri akhir tahun ini ya. Udah lama lagi nih. Pasti kalian sudah masang harapan 2026 bakal gimana gitu. Walaupun mungkin ada yang harapan 2025 nya belum terchecklist nih. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kan Tuhan masih bercara lain. Oke, dia sampai sini mungkin ya. Jangan lupa di share, di subscribe, di like ya ke teman-teman, keluarga semuanya nonton ini. Biar kalian nggak ketinggalan. Walaupun ya penyegaran lah, siapa tahu kalian sudah baca tapi pengen nyegarin lagi ya nonton kita. Siapa lagi, apalagi Gen Z nih biasanya kok makan tuh harus sambil nonton gitu. Ini bisa nih jadi alternatifnya. Oke, sampai jumpa semuanya. See you, bye-bye. Bye-bye.